Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari merupakan seorang ulama besar bergelar pahlawan nasional dan merupakan pendiri sekaligus Rais Akbar atau pimpinan tertinggi pertama Nahdlatul Ulama. Beliau memiliki julukan Hadratus Syekh yang berarti Maha Guru dan telah hafal Kutubus Syitoh, serta memiliki gelar Syekhul Masyaikh yang berarti gurunya para guru. Beliau adalah putra dari pasangan Kiai Haji Asy'ari dengan Nyai Halimah. Dilahirkan di Desa Tambakrejo, Jombang, Jawa Timur, dan memiliki anak bernama Kiai Haji Awahid Hashim yang merupakan salah satu pahlawan nasional perumus Piagam Jakarta. Serta cucunya yakni Kiai Haji Abdurrahman Wahid, merupakan Presiden Republik Indonesia keempat. Kiai Haji Hashim Asy'ari lahir pada Selasa Kliwon, 25 Zulkaidah 1278 Hijriah bertepatan dengan tanggal 14 Februari tahun 1871 Masehi, di Gendang, Tambakrejo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Beliau merupakan putra ketiga dari 11 bersaudara, putra dari pasangan Kiai Asy'ari dan Nyai Halimah. Dari jalur ayah, nasab Kiai Hashim bersambung kepada Maulana Ishaq hingga Imam Jaktar Shadiq bin Muhammad Al-Bagir. Sedangkan dari jalur ibu, nasabnya tersambung dengan pemimpin kerajaan Majapahit, Raja Brawijaya VI yang berputra Karebet atau Jaka Tingkir. Kiai Haji Hashim Asy'ari merupakan pendiri dan pengasuh pesantren Tebu Ireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Sejak umur 15 tahun Kiai Haji Hashim mulai berkelana untuk belajar ke sejumlah pesantren. Beliau pernah menjadi santri di pesantren Wonorejo Jombang, pesantren Wonokoyo Probolinggo, pesantren Langitan Tuban, dan pesantren Terenggilis Surabaya. Kiai Haji Hashim Asy'ari melanjutkan mencari ilmu ke pesantren Kademangan, Bangkalan, Madura, Jawa Timur di bawah asuhan Kiai Khalil bin Abdul Latif. Kemudian pada tahun 1307 Hijriah atau 1891 Masehi, Kiai Haji Hashim kembali ke tanah Jawa dan belajar di pesantren Siwalan, Panji, Sidoarjo, Jawa Timur di bawah bimbingan Kiai Yakub untuk memperdalam ilmu agamanya. Kiai Haji Hashim Asy'ari juga mencari ilmu hingga ke Mekah untuk memperdalam ilmu pengetahuannya. Hampir seluruh disiplin ilmu agama dipelajarinya, terutama ilmu hadis. Beliau juga rajin menemui ulama-ulama besar untuk belajar dan mengambil berkah dari mereka. Karena keilmuannya yang dinilai sudah mumpuni, beliau dipercaya untuk mengajar di Masjidil Haram bersama ulama Indonesia lainnya yaitu Syekh Nawami Al-Bantani dan Syekh Ahmad Khatib Al-Minakabawi. Di Mekah beliau memiliki banyak murid dari berbagai negara. Beberapa muridnya antara lain Syekh Sadullah Al-Maimani, Mufti di Bombay, India, Syekh Umar Hamdan, ahli hadis di Mekah, serta Al-Syihab Ahmad Ibnu Abdullah, Syria. Beliau juga memiliki beberapa murid di Indonesia antara lain Kiai Haji Abdul Wahab Casbullah, Tambak Beras Jombang Jawa Timur, Kiai Haji Raden Asnawi, Kudus Jawa Timur, Kiai Haji Dahlan Kudus, Kiai Haji Bisri Syansuri, Denanyar, Jombang Jawa Timur serta Kiai Haji Soleh Tayu. Pada tahun 1899 Masehi Kiai Haji Hashim Asy'ari mendirikan pesantren Tebu Ireng. Awalnya santri berjumlah 8, 3 bulan kemudian meningkat menjadi 28 orang. Pada usia 21 tahun, Kiai Haji Hashim Asy'ari menikah dengan Nafisah, salah satu putri dari Kiai Yakub. Pernikahan itu dilangsungkan pada tahun 1308 Hijriah atau 1892 Masehi. Istri pertama beliau meninggal saat berada di Mekah, demikian pula dengan anaknya yang dilahirkan di Mekah. Pada tahun ke-7 di Mekah, tepatnya tahun 1315 Hijriah atau 1899 Masehi, beliau menikah dengan Hadijah, putri Kiai Romli dari Desa Karangkates, Kediri, Jawa Timur. Setelah pernikah itu beliau dan istri kembali ke Indonesia dan mendirikan pesantren. 2 tahun setelah mendirikan pesantren Hadijah istri kedua beliau meninggal dunia tanpa meninggalkan putra. Beliau kemudian menikah dengan Nafikoh putri Kiai Ilyas pengasuh pesantren Seulan, Madiun, Jawa Timur dan dikarunia 10 anak. Pada akhir tahun 1920-an Nyai Nafikoh wafat, kemudian beliau menikah dengan Nyai Masyuroh dan dikaruniai 4 anak. Kiai Haji merupakan tokoh pendiri Nahdlatul Ulama atau NU. Beliau sadar bahwa mendirikan NU sangatlah penting pada kala itu. Beliau sholat istikharah meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang situasi saat itu. Setelah melakukan istikharah, para ulama di Arab Saudi mengirimkan sebuah pesan kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari untuk sowan kepada 2 ulama besar di Indonesia saat itu. Apabila 2 ulama besar ini merestui, maka sesegera mungkin akan dilakukan tindak lanjut. 2 orang tersebut adalah Habib Hashim, Pekalongan dan Syekhona Khalil, Bangkalan. Kiai Haji Hashim Asy'ari dengan didampingi Kiai Yasin, Kiai Sanusi, Kiai Irfan, dan Kiai Haji Raden Asnawi sowan ke kediamannya Habib Hashim di Pekalongan.
Selanjutnya dilanjutkan dengan sowan ke Syekhona Kholil Bangkalan. Setelahnya Kiai Haji Hashim dan ulama lain yang mendapatkan wasiat dari Syekhona Kholil untuk segera melaksanakan niatnya itu sekaligus beliau merestuinya. Kemudian pada tahun 1924, Syekhona Kholil mengutus Kiai As'ad yang saat itu berumur 27 tahun untuk mengantarkan sebuah tongkat ke Kiai Hashim Asy'ari, Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur dan menghafalkan surat Taha ayat 17-23 untuk dibacakan di hadapan Kiai Hashim. Berselang beberapa hari, Syekhona Kholil kembali mengutus Kiai As'ad untuk mengantarkan sebuah tasbih kepada Kiai Hashim. Ketika Syekhona Kholil menyerahkan tasbihnya, Kiai As'ad enggan untuk menerima dengan tangannya. Ia memohon kepada Syekhona untuk mengalungkan tasbih itu ke lehernya. Syekhona Kholil berpesan agar Kiai As'ad membaca, Ya Jabar Ya Qahar, hingga sampai Tebu Ireng dan membacanya di hadapan Kiai Hashim. Selama di perjalanan, Kiai As'ad sama sekali tidak berani menyentuh tasbih itu, hingga sesampainya di Tebu Ireng, Kiai As'ad segera menghadap Kiai Hashim dan memohon Kiai Hashim untuk mengambil tasbih itu dari lehernya siraya ia membaca, Ya Jabar Ya Qahar. Kiai Haji Hashim Asy'ari telah menangkap dua isyarat kuat tersebut yang mengartikan bahwasannya Syekhona Kholil telah memantapkan hati beliau dan merestui didirikannya Jamiyah Nahdlatul Ulama. Setahun kemudian, pada tanggal 31 Januari tahun 1926 Masehi atau 16 Rajab 1344 Hijriah di Surabaya berkumpul para ulama se-Jawa Madura. Mereka bermusyawarah dan sepakat mendirikan organisasi Islam Nahdlatul Ulama. Pemikiran Kiai Haji Hashim Asy'ari tentang Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah ulama dalam bidang tafsir Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad, dan fikih yang tunduk pada tradisi Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya beliau menyatakan bahwa sampai sekarang ulama tersebut termasuk mereka yang mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Pemikiran inilah yang diterapkan oleh Jamiyah Nahdlatul Ulama yang menyatakan sebagai pengikut, penjaga, pelestari, dan penyebar paham Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ahlu Sunnah wal Jamaah dalam pandangan Kiai Haji Hashim Asy'ari tidak memiliki makna tunggal, tergantung perspektif yang digunakan. Paling tidak terdapat dua perspektif yang digunakan untuk mendefinisikan Ahlu Sunnah wal Jamaah, yaitu teologi dan fikih. Namun, jika ditelusuri lebih lanjut melalui karya-karya Kiai Haji Hashim Asy'ari, maka sebenarnya dapat diambil sebuah kesimpulan yaitu bahwa Ahlu Sunnah wal Jamaah pada dasarnya lebih kepada pola keberagaman bermazhab kepada generasi muslim masa lalu yang cukup otoritatif secara religius. Resolusi jihad adalah suatu hasil dari perenungan dan penghayatan Kiai Haji Hashim Asy'ari tentang nilai-nilai Islam kebangsaan. Tak lama setelah merdeka, Indonesia kembali mendapat teror Belanda yang ingin kembali masuk menguasai Indonesia dari tangan Jepang. Presiden Soekarno mengutus Bung Tomo untuk menghadap Kiai Haji Hashim Asy'ari untuk meminta nasihat dan pendapat bagaimana kiranya hukumnya umat Islam menghadapi ancaman tersebut. Menanggapi hal itulah Kiai Haji Hashim Asy'ari mengeluarkan fatwa yang kemudian diputuskan dalam rapat para konsul di se-Jawa Madura. Berikut isi teks asli fatwa tersebut. Karya Kiai Haji Hashim Asy'ari yang satu ini banyak membahas tentang bagaimana sebenarnya penegasan antara sunnah dan bid'ah. Secara tidak langsung, kitab tersebut banyak membahas persoalan-persoalan yang akan muncul di kemudian hari, terutama saat ini. Kitab ini berisikan pemikiran Kiai Haji Hashim Asy'ari yang berkaitan dengan Nahdlatul Ulama. Dalam kitab tersebut, Kiai Haji Hashim Asy'ari mengutip beberapa ayat dan hadits yang menjadi landasannya dalam mendirikan Nahdlatul Ulama. Dalam karya ini, Kiai Haji Hashim Asy'ari tidak sekedar menjelaskan pemikiran empat imam mazhab yaitu Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal. Namun, beliau juga memaparkan alasan-alasan kenapa pemikiran di antara keempat imam itu patut kita jadikan rujukan. Sebagaimana judulnya, karya ini berisi 40 hadits pilihan yang sangat tepat dijadikan pedoman oleh warga Nahdlatul Ulama. Hadits yang dipilih oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari terutama berkaitan dengan hadis-hadis yang menjelaskan pentingnya memegang prinsip dalam kehidupan yang penuh dengan rintangan dan hambatan ini. Pada dasarnya, karya ini merupakan ringkasan dari kitab Adab Al-Mu'allim karya Syekh Muhammad bin Sahnun, Ta'limul Muta'allim fi Tariqah at-Ta'allum karya Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji, dan Tazkiratus Syamil wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim karya Syekh Ibnu Jamaah. Meskipun merupakan bentuk ringkasan dari kitab-kitab tersebut, tetapi dalam kitab tersebut kita dapat mengetahui betapa besar perhatian Kiai Haji Hashim Asy'ari terhadap dunia pendidikan.
Kiai Haji Hashim Asy'ari wafat pada tanggal 25 Juli tahun 1947 Masehi atau 7 Ramadan 1366 Hijriah. Saat itu beliau menerima kedatangan utusan Panglima Besar Jenderal Sudirman dan Bung Tomo yang hendak mengabarkan keadaan negara setelah terjadinya agresi militer pertama pada tanggal 21 Juli tahun 1947. Beliau kaget sebab mendengar cerita dari utusan tersebut bahwa Singosari telah direbut oleh Jenderal Spur. Mendengar kabar itu, Kiai Hashim sangat kaget hingga ia jatuh pingsan. Sempat didatangkan dokter namun nyawanya tak bisa diselamatkan lagi. Ia dimakamkan di komplek Pondok Pesantren Tebu Ireng, Duren, Jombang, Jawa Timur.